Halo Gam, jadi ini ada adjustment lagi dari yang udah kamu buat. Jadi ini aku bakal jelasin di video ini Gam buat adjustmentnya apa aja. Gini loh, kan rencananya kan pada garis besarnya ya. Aku tuh kepengen supaya siswa itu udah punya proposal, dia tuh tinggal copy pastein tuh isi dari proposalnya ke template yang udah dibuat nih ke HTML page ini. Nah, jadi di dalam HTML page itu tuh aku kepengen tuh kamu tuh subbabnya apa ya maksudnya? Subbabnya tuh gini loh. Misalkan ini aku gambarin ya. Ini loh, misalkan pertama nih bagian satu itu ringkasan eksekutif. Ini kamu udah bener nih bagian satu ringkasan eksekutif. Terus bagian dua, ini kamu cek nih bagian dua apa di mana tuh? Di buku panduan. Nah, bagian dua kan produk atau jasa tuh ngejelasin tentang produknya kayak bukti transaksi penjualan apa sih namanya? Oh, ini nih. Nih kayak desain atau visualisasi dari produknya kan yang di bagian dua. Nah, kamu berarti di sini itu bagian keduanya. Ini bukan lagi, ini kamu apa sih bagian keduanya? Bukan analisis pasar nih, ini salah nih Gam. Bukan analisis pasar, tapi itu adalah purwarupa produk. Kasih aja deskripsi dari produknya tuh gimana. Suruh mereka jelasin karena nggak bisa ngupload foto juga kan. Nah, habis itu bagian ketiga baru nih bisnis model kanvas. Jadi berurutan gitu loh Gam. Tuh, ini kamu bagian tiga malah strategi operasional dan biaya. Padahal kan harusnya strategi operasional dan biaya itu kan di bagian kelima, jadi nggak berurutan. Jadi biar siswa tuh enak gitu bacanya. Jadi bagian satu itu tadi apa tuh ringkasan eksekutif, bagian dua perwarupa, bagian tiga bisnis model, bagian empat SWOT, bagian lima baru analisis kelayakan usaha. Jadi dibagi ke dalam lima bagian gitu, Gam. Di bagian ini. Nah, itu yang pertama tuh kamu revisi. Terus yang kedua, revisian yang kedua, itu ada di bagian ini, latar belakang masalah. Ini kan kamu kan cuma ada tulisan gini doang ya, kayak jelaskan masalah nyata yang ingin kamu selesaikan. Itu singkat banget arahannya. Jadi aku kepengen di bagian latar belakang masalah. Itu kamu contohin deh satu proposal fiksi yang bener-bener ready gitu proposalnya. Misalkan ada data primernya, data sekundernya, atau bener-bener tuh jadi siswa kebayang, wah latar belakang tuh harus ngangkat masalahnya tuh dari local wisdom gitu. Terus harus dari manfaatin aspek-aspek yang ada di fiksi, kayak aspek pemberdayaan teknologi, aspek-aspek lingkungan, aspek dampak sosial. Itu kan banyak ya yang pernah aku dulu kirimin tuh dokumen apa aja yang perlu kamu masukin buat di fiksi. Itu dijelasin Gem. Jadi satu nih, kamu jangan bilang jelaskan yang kamu hadapi, langsung aja tuliskan latar belakang masalah dari proposal fiksi kamu gitu. Jadi mereka tinggal kopas ke sini dan udah ada contohnya. Jadi mereka tuh kebayang, oke begini ya latar belakang masalah, ada data primernya, data sekundernya, harus angkat local wisdom gitu-gitu deh. Itu kamu cek lagi nih di bagian file-file yang dulu-dulu pernah aku kirim. Aku kan dulu pernah ngirim file ebook, aku pernah ngirim video YouTube juga tentang penjelasan fiksi, aku pernah ngirim buku pedoman fiksi juga. Kamu kan banyak tuh dulu, Gam. Nah, kamu pelajarin dari situ, Gam, buat bikin ini. Terus kalau bisa ini tanda tanya tuh, ini bagus ini, tapi terlalu singkat, Gam, contohnya. Kalau menurut aku sih tanda tanya ini tuh buat ini aja ya, buat tips and triknya aja. Misalkan latar belakang masalah tuh harus apa concern yang perlu diperhatikan dalam latar belakang masalah. Itu sih menurut aku buat kayak gitu, Gam. Jadi nggak usah buat contoh. Contoh mah di sini aja. Ini mah kalau tiap ada tanda tanya gini buat tips and triknya aja. Terus habis itu solusi yang ditawarkan udah oke, cuma kurang tanda tanya nih. Aku pengen tuh tiap subbab tuh ada kolom tanda tanya ini ya, Gam. Nah, habis itu di bagian deskripsi produk jasa tuh kamu sama contohnya juga. Pokoknya tiap kolom-kolom gini tuh harus ada contohnya, Gam. Jangan kalimat pertanyaan. Contohnya aja langsung kayak gimana. Dan aku kepengen tiap panel tuh ada tanda tanyanya kayak gini. Dan tanda tanya itu bukan berisi contoh, tapi berisi tips and triknya. Apa aja yang perlu diperhatikan dalam bikin ini. Nah, terus cek lagi ya, latar belakang udah, solusi udah, target pelanggan udah, deskripsi produk jasa, keunggulan. Nah, peluang usaha kamu nggak ada nih di sini. Di panel kamu nggak ada, padahal kan di buku panduan tuh ada tuh peluang usaha.
Kamu masukin nih Gam ke bagian satu peluang usaha. Terus lanjut ke bagian dua nih jangan analisa pasar ya, tapi ikutin ya rupa-rupa produk atau jasa. Suruh jelasin aja rupa-rupa produknya kayak gimana dan kasih tips and trick di situ. Terus yang ketiga baru BMC. Ini kamu BMC kayaknya nggak ada nih. Tuh BMC-nya nggak ada kan? BMC-nya masukin Gam ke bagian tiga. Ini harusnya bagian tiga nih BMC nih, Base Model Canvas. Tuh ada 9 elemen, ada kolom-kolomnya. Plus contoh-contohnya juga, tiap elemen kayak gimana. Nah, jadi kebayang lah siswa itu. Terus habis itu, hmm, baru SWOT. SWOT juga ntar contohin juga. Jadi aku kepengen tuh tiap panel tuh ada tanda tanya gini loh, Gem. Kayak biaya produksi itu apa sih? Kayak biaya pemasaran sih apa sih? Biaya lainnya tuh apa aja? Tuh aku pengen kayak gitu. Nih, jadi jelas. Nah, terus habis itu baru deh yang bagian terakhir tuh kayak misalkan kamu bilang ada TAM, Samsom, terus ada lagi biaya produksi, gaji, yang ini nih yang di sini ya. Itu taruh aja di bagian yang terakhir, di bagian analisis pasar, strategi operasional, sama analisis keuangan. Jadi bagian terakhir nih Gem nih. Ngitung BP juga bagian terakhir nanti. Gitu Gem. Nih manajemen resiko sama keberlanjutan usaha juga bagian itu terakhir. Jadi aku pengen tuh aspek-aspek yang ada di sini nih masuk semua Gem. Kalau syukur-syukur ya, kalau menurut aku sih kalau mau bagus, kalau mau bagus ya, itu kamu sediain juga template. Misalkan gimana ya? Misalkan di sini ada fitur baru ya. Ini saran dari aku ya. Ini yang warna merah nih perhatian nih. Ini ada contoh nih. Ini contoh dari bidang kriya gitu misalkan. Terus ini ada contoh bidangnya fashion. Jadi begitu diklik, ini tuh langsung keluar ini contoh bagi contoh si fiksi scorecard yang bagus-bagus dari bidang kriya, bidang fashion sama bidang apa lagi. Ntar kamu cek di fiksi ada berbagai bidang kan. Jadi mereka bisa ngeliat juga contoh yang bagus-bagus tuh kayak gimana sih di sini yang masuk penilaian gitu Gam. Kayak gitu Gam. Nah terus habis itu ya kayak gitu deh. Coba tolong direvisi lagi ya ini ya.